Tapi beliau si korban tidak pelaku itu. Kenapa? Sama-sama pelaku sama mati. Ini yang kemarin kena korban yang mana? Yang kena korban itu berapa apanya? Korban itu yang ini yang punya siapa? Yang punya Si Birong kan? Birong. Yang panjang kan? Dua ini kan? Ada salah satu. Yang bayu belum dapat. Hah? PMD, apa singkatannya? Buat. ada Misteri Rizky. Hah? Lanjut menuju misteri. Pelajar? Pelajar? Misteri Rizky. Pelajar apa pemuda? Kamu sekolah? Kamu sekolah? Itu caranya belajar. Hah? Belajar misteri diski. Terus apa kegiatanmu apa aja? Kamu bikin kelompok-kelompok itu apa kegiatanmu? Berapa kali tawuran? Kau? Hah? Di-upload di mana? Punya Instagram? Hah? SMA 2 negeri. Udah turun-temurun itu? Turun-temurun. Terus yang satu lagi dengan siapa? Hah? 12, SMA 2 sama SMA 12 ini? Oh, 12. Terus satu lagi siapa? Siapa tadi 3 kan? BK Polres Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pengungkapan terhadap beberapa tindak pidana yang kemudian menjadi kerusakan. Yang pertama, tindak pidana mengakibatkan meninggalnya orang, berawal dari tawuran. Yang kita lakukan penangkapan terhadap 3 kelompok, yaitu kelompok Simpelai, kelompok PMD, kemudian Misteri Diski, dan kelompok satunya Wakro. Yang lalu saya sudah pernah tegaskan bahwa kita akan bubarkan sampai sel-selnya. Kita akan basmi sampai markas-markasnya mereka, sampai tempat-tempat kumpul mereka. Ya. Meskipun mereka kemudian tempatnya sangat sporadis, ya, bergerak sendiri-sendiri, kita akan lakukan tindakan tegas. Dan dari peristiwa tawuran tersebut, kita amankan 20 orang. 3 orang dewasa, 17 orang masih tergolong anak. Maka tidak kami sampaikan pada rekan-rekan. Tetapi proses hukumnya sama. Meskipun anak kita mengedepankan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, tetapi saya lakukan ini saya pastikan ini kita lakukan dengan sangat maksimal. Kemudian terhadap pelaku dewasa ada 1 DPO yang teridentifikasi sebagai pelaku utama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tetapi sebenarnya mereka semuanya adalah pelaku. Ya, semuanya mereka adalah pelaku dari peristiwa tawuran. Kemudian yang kedua, kasus curas pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 15 Oktober. Ada 4 tersangka dan 2 anak, 2 dewasa. Ini juga pencurian dengan pemberatan sepeda motor di 6 TKP dilakukan sudah beberapa kali. Ada peristiwa yang berulang yang dilakukan mereka, meskipun mereka belum pernah menjalani hukuman. Maka itu kemudian kita jadikan satu pemberatan, ya, kumulatif kita jadikan satu pemberatan untuk proses konstruksi. 2 orang kita lakukan tindakan tegas karena menurut saya layak, dan polisi sudah mengambil langkah-langkah yang sangat maksimal untuk melakukan upaya ini. Oke, saya rasa itu. Untuk tawuran tadi yang latar belakangnya apa, Pak? Ini
tiga kelompok ini kan seperti kelompok-kelompok sporadis ya. Kelompok-kelompok sporadis mengundang tawuran lewat media sosial ya. Dan ini saya pastikan semua media sosialnya akan kita telusuri, semua orang yang pernah terlibat dalam kegiatan tiga kelompok ini saya perintahkan panggil, periksa, datakan, sidik jari, foto. Nanti kalau suatu ketika terjadi lagi kita sudah punya data yang cukup untuk mereka melakukan penegakan hukum. Ya. Dari 20 orang untuk korbannya ini geng motor juga atau gimana? Ya, mereka bagian juga dari kelompok-kelompok pelaku tawuran. Bukan orang yang sekedar lewat terus kena, enggak. Ini mereka ada sama melakukan tawuran. Ya kan? Bukan ini dilaporkan apa itu? Apa itu? Yang mana? Yang mana? Korban. Yang meninggal. Ya. Yang meninggal ada luka saya, luka kepala sama iya. Dan dari 20 orang itu berapa yang ditetapkan menjadi tersangka? 20. Jadi kita lakukan penangkapan 21, tapi secara hukum kita melakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan penahanan terhadap 20. Korbannya ini dari kelompok geng motor mana? Korbannya dari Simple Life. Oke? Oke? Kan seperti apa sih sebenarnya kronologi kejadian yang kita ketahui? Oke. Bermula dari ketelitian dan kejelian dari penyidik Polres Langkat terhadap adanya kejanggalan ketika kita mendatangi TKP pembakaran kemudian melaksanakan interogasi kepada para saksi. Memang waktu itu penyidik melihat ada yang janggal sehingga kita melakukan pendalaman. Awal mulanya saksi yang melihat peristiwa tersebut menyampaikan bahwasannya melihat adanya seseorang yang berlari keluar dari dalam masjid mengarah ke arah perkebunan. Kemudian atas kecurigaan dari saksi tersebut, saksi kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian melihat apa yang terjadi di dalam masjid. Ternyata ada satu kamar tidur tempat marbot itu yang terbakar. Setelah itu dia memberitahu temannya yang piket jaga malam juga untuk kemudian melihat lokasi juga, kemudian mendengar teriakan minta tolong, mendobrak pintu dan melakukan pertolongan. Awal mulanya ceritanya seperti itu, tapi ternyata berdasarkan kejanggalan dan ketelitian serta kejelian dari penyidik, ternyata cerita yang dibangun itu adalah cerita yang manipulatif dan direkayasa oleh saksi. Ternyata saksi sendirilah yang melakukan perbuatan pembakaran tersebut. Dari hasil perkembangan penyelidikan sampai hari ini seperti apa, Kawan? Oke. Ternyata setelah kita lakukan pendalaman, penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kita mendapatkan informasi dan keterangan bahwasannya 2-3 hari sebelum peristiwa ini terjadi, si saksi yang awalnya saksi saat ini statusnya sudah kita tingkatkan, saat ini menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi 2-3 hari sebelum peristiwa, ABH berinisial FAD ini melakukan pembelian BBM berjenis Pertalite dengan meminta tolong kepada santri junior untuk membelikannya dengan alasan lain, bukan untuk alasan melakukan tindak pidana, bukan. Akhirnya dibelikan oleh santri junior tersebut. Setelah dibelikan, Pertalite ini disimpan oleh ABH berinisial FAD itu. Kemudian 2-3 hari berikutnya kebetulan si ABH ini dia piket jaga malam di sana. Nah, ketika piket jaga malam, dia melihat korban ini lengah sedang tidur di dalam kamar tidur marbot di dalam masjid. Dia mengambil ambal karpet tempat untuk tidur, dia siramkan BBM jenis Pertalite ini, dia masukkan ke dalam kamar, kemudian dia sulut dengan korek gas dan terbakar. Setelah itu dia baru memanggil teman-temannya untuk dia juga membantu mengeluarkan korban. Tapi sebenarnya dia yang melakukan pembakaran. Izin Pak, kondisi korban saat ini bagaimana Pak? Saat ini korban sedang dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Medan karena mengalami luka bakar kurang lebih 70%, dan ada rencana dalam waktu dekat dilaksanakan operasi. Nah, kita dapat informasi bahwasanya korban ini membuli pelaku. Seperti apa cerita yang kita dapat, Komandan? Oke. Dari penyidikan dan pendalaman yang kita dapatkan,
ada keterangan bahwasannya memang si ABH ini berinisial FAD ini sering dibully oleh korban karena memang ini kondisi fisiknya, ya kemudian juga beberapa perilakunya, tingkah lakunya yang mungkin ditegur oleh korban selaku pengajar, namun diekspos ke kawan-kawan santrinya yang lain. Itu membuat dia malu, membuat dia sakit hati karena dibully dan dipermalukan. Selain daripada itu juga bahwasannya ABH ini merasa suka dituduh dan difitnah oleh korban apabila sedang melakukan pelanggaran, padahal dia tidak melakukan pelanggaran ketika dia nyantri di pesantren tersebut. Nah, tadi kami ke sana komandan, itu ada sekitar 26 jumlah santrinya. Sebenarnya ini pondok pesantren ada izinnya atau bagaimana komandan? Yang pasti saat ini kami masih fokus melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan kami kembangkan sampai dengan bagaimana perizinan pondok pesantren tersebut. Pasal yang akan dijerat terhadap tersangka? Pasal Oke. berapa, Pak? Saat ini konstruksi pasal yang dibangun oleh penyidik adalah pasal 187 KUH Pidana Junto Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi itu adalah barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran yang membahayakan nyawa orang lain. Ancamannya 15 tahun penjara.